Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bigudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufik, hidayah, inayah, riayah, irasa wa himayahnya Allah, tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani rohani kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bersilaturahim dalam rangka menghadiri, mengikuti majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekan, tepatnya di setiap malam Jumat. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebagian guru kami menyampaikan pelajaran penting kepada kami bahwa kita manusia dalam menyikapi ilmu ini ada 3 macam. Ada orang yang melihat ilmu itu seperti makanan pokok, seperti nasi. Nah, orang yang kayak begini nih, dia tiada waktu kecuali untuk menambah terus ilmunya. Ini orang yang bagian pertama, dia ngelihat ilmu ini seperti makanan pokok. Makanan pokok kita nasi, dia ngelihat ilmu ini kayak nasi. Kira-kira kalau kita sehari nggak kena nasi, puyeng apa kagak? Puyeng, apalagi yang punya penyakit mah. Apalagi yang punya penyakit mah bisa sakit. Nah, ada orang-orang yang ngelihat ilmu, yang ngelihat majelis ilmu seperti layaknya makanan pokok. Jadi sekalinya dia lewatkan itu ilmu, sekalinya dia lewatkan majelis ilmu, itu puyeng, kepikiran dia, ya Allah, nggak bisa ngaji, ya karena ada halangan, ya yang mungkin dia nggak bisa tinggalin, kepikiran tuh, sehari 2 hari kepikiran, ya. Nggak begitu aja lewat. Ya. Nah, ada orang-orang yang melihat ilmu itu seperti obat. Ya, obat itu tidak kita butuhkan sewaktu-waktu, tidak kita butuhkan tiap waktu, tapi hanya kita butuhkan sewaktu-waktu. Nah, ada dari kita yang melihat ilmu itu seperti obat. Jadi kalau lagi kita butuh, kita datang. Ya, kalau kita lagi suntuk, lagi apa, baru kita datengin ilmu, kita datengin majelis ilmu. Ya, tapi kalau misalkan kita menganggap lagi baik-baik aja, kita nggak cari itu ilmu. Ya. Itu golongan orang yang kedua, kata guru kami. Dan ada orang yang golongan ketiga, yang dia ngelihat ilmu bukan seperti obat, apalagi makanan pokok. Bahkan dia ngelihat ilmu ini seperti penyakit, sesuatu yang nggak ada harganya, bahkan sesuatu yang dia jauhin. Nggak ada kepikiran untuk dia datengin ilmu, datengin majelis ilmu, ya. Nah, jangankan yang jauh, yang dekat aja nggak kepikiran sama dia, karena dia melihat ilmu ini seperti layaknya sesuatu yang nggak punya harga, sesuatu yang nggak punya nilai. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, dia lewatkan hari-harinya begitu aja. Ya, bahkan dia nggak mau mendekati ilmu. Kenapa? Sebab kalau nambah ilmunya, nambah pengetahuannya, akhirnya yang tadinya nggak tahu dia jadi tahu. Dia tahu bahwa yang begini itu selama ini dia kerjakan haram. Karena dia ngaji, dia jadi tahu. Akhirnya dia takut. Ntar
banyak taunya. Kalau banyak taunya ribet mau ngapa-ngapain. Ada orang yang seperti itu. Nah sekarang tinggal bagaimana kita. Apakah kita mau ada di orang yang bagian pertama, orang bagian kedua, atau orang bagian yang ketiga. Ya. Tapi paling enggak jangan sampai kita jadi orang yang bagian ketiga, orang yang sama sekali tidak peduli dengan ilmu, sama sekali tidak peduli dengan majelis ilmu. Ya. Minimal banget dah kita paling gagah jadi orang yang kedua, ya, yang masih butuh sama ilmu walaupun hanya sesekali, ya. Tapi lebih bagusnya lagi kita jadikan ilmu ini seperti kita melihat makanan pokok, ya. Kita jadikan ilmu ini dalam pandangan kita seperti makanan pokok yang kalau kita lewatkan, ya, kita kepikiran. Kalau ente nggak ngaji sekali kepikiran, nah berarti ya ente masuk dalam golongan yang pertama tuh, ya. Jadi mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan yang pertama, orang-orang yang menghargai ilmu, ya, orang-orang yang melihat ilmu ini layaknya seperti makanan pokok. Amin ya robbal alamin. Nah, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Yang pertama kita lanjutkan kitab Jami'us Shaghir lil Imam Suyuti. Sebelum itu kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratil Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila al-Imam Suyuti wal Imam al-Manawi. Anna Allah taqisham birahmatum fi ru'id wa alayhim barakatihim wa sirrihim wa warihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Syekhul wa bisanadil muttasil ila al-Imam Suyuti rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtadirul adzan wa la tabtadirul imamah. Ibtadiru, berlomba-lombalah siapa kalian al-adzan akan adzan. Wala tabtadiru, dan jangan berlomba-lomba siapa kalian al-imamah akan imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita untuk bersegera berlomba-lomba dalam azan. Tapi jangan kita berlomba-lomba pengen dulu-duluan jadi imam. Sebab antara muadzin dengan imam ini berbeda. Imam tanggung jawabnya lebih besar ketimbang muadzin. Walaupun muadzin juga tanggung jawabnya besar, tapi tidak sebesar imam. Ya. Imam ini harus mempunyai ilmu yang lebih, yang mumpuni kalau mau jadi imam. Akan tetapi bagi muadzin, walaupun penting, tetap kita harus tahu ilmunya untuk menjadi muadzin, tapi tidak seberat untuk menjadi imam. Ya. Jadi Nabi menganjurkan kita untuk pedulu-dulu, ya, berlomba-lomba jadi muadzin. Ya. Dan muadzin ini juga walaupun dianjurkan untuk berlomba-lomba jadi muadzin, tapi muadzin juga nggak sembarangan orang. Tetap harus ada kriteria tertentu, walaupun kriteria itu nggak mutlak, tapi akan lebih baik kalau kriteria-kriterianya, syarat-syaratnya dipenuhi. Muadzin diutamakan yang suaranya bagus, suaranya panjang, seperti muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, ya. Dan dalam azan, ketika azan juga ada adab-adabnya, ya. Walaupun tidak wajib muadzin ini suci,
tapi tetap disunahkan suci. Karena kalau kita azan dalam keadaan berhadas, tidak punya wudu, sah tetap azannya, tapi makruh ya. Dan kalau bisa disunahkan juga pakai baju yang bagus ketika azan. Dan perhatikan juga gerak-geriknya dalam azan. Ini baru azan nih, belum sholatnya belum ya, baru azan. Makanya dalam ilmu itu, dalam ibadah itu ada tata caranya, ada ilmunya, ada kaifiahnya. Ibadah nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh serampangan, nggak boleh sesuka kita, seenak kita, nggak bisa. Ibadah ada tata caranya ya. Kalau tata caranya ini kagak dipenuhi, maka bisa nggak sah ya Habib, itu kan urusan Allah Bib, diterima nggak diterima. Urusan diterima nggak diterima itu urusan Allah, tapi urusan sah kagak sah ini urusan kita ya. Urusan sah kagak sah urusan kita. Urusan diterima nggak diterima itu urusan Allah, bukan hak kita menghakimi diterima apa nggak diterima. Tapi urusan sah kagak sah ini urusan kita ya. Wajib kita perhatiin ya. Jadi bagi orang-orang, bagi kita yang ingin azan, perhatikan ya adab-adab dalam azan ya. Bacaannya yang fasih ya, makhraj hurufnya yang fasih ya, jangan sampai ketuker ya antara satu huruf dengan huruf yang lain. Saya sering ingetin karena dalam bahasa Arab beda huruf bisa beda arti ya. Jangankan beda huruf, beda arti ya. Hurufnya sama, harokatnya sama, itu maknanya bisa berbeda. Hurufnya sama, katanya sama, kalimatnya sama, harokatnya sama, cara bacanya sama, tapi bisa mempunyai makna yang berbeda ya. Kayak contoh, ini sering saya kasih contoh ini supaya kita terus ingat pentingnya kita membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain dalam bahasa Arab. Kayak contoh ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Terus ayat wudu, hai orang-orang yang beriman, jika kau mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilo kagak ada yang hafal ya, pada tawadu nih ya. Wamsahu biruusikum warjulakum ilal ka'bain ya. Hei orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kau mau mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu ya. Wa aidiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai siku ya. Wamsahu biruusikum, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Nah, perhatiin di ayat ini ada kata, ada huruf waw ya. Faghsilu wujuhakum wa aidikum, ada huruf waw. Kalau kita buka kamus, itu waw artinya dan ya. Tapi di sini ada perbedaan. Kata Imam Syafi'i, waw yang ada di ayat itu tuh ya, itu waw atof ya, kata sambung yang mengartikan urutan, litartib. Waw di situ waw litartib, waw untuk menunjukkan urutan. Jadi muka faghsilu wujuhakum, dan basuhlah wajahmu, wa aidiyakum, lalu kemudian tanganmu, lalu kemudian kepalamu, lalu kemudian kakimu. Jadi waw yang ada di situ wa faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq wa emsahu, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki lah. Kata Imam Syafi'i, waw di situ tuh itu waw litartib, waw untuk menunjukkan urutan. Jadi abis muka tangan,
habis tangan, kepala, habis kepala, kaki. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, wudu wajib berurutan. Nggak boleh kita ngacak. Kita wudu, kaki dulu, kaki kotor banget ini. Kaki dulu wudu, habis kaki, kepala, habis kepala, tangan, ntar muka terakhir. Nggak bisa. Sebab kata Imam Syafi'i itu wawunya wawuli tartib, untuk menunjukkan urutan. Muka dulu, habis itu tangan, habis itu kepala, habis itu kaki. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, wudu harus tertib. Bahkan tertib ini jadi salah satu fardu wudu. Fardu wudu ada 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh sebagian kepala, basuh kaki, kemudian tertib berurutan. Itu kata mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i. Lah kata Imam Abu Hanifah beda lagi. Kata Imam Abu Hanifah, wawu yang ada di situ itu bukan untuk menunjukkan urutan. Lalu apa? Kalau bahasa nahunya itu hanya lil mutlaqil jam'i, hanya untuk menggabungkan satu kata dengan kata yang lain. Cuman ngagabungin doang, bukan untuk menunjukkan urutan. Ya. Basuhlah mukamu dan tanganmu dan kepalamu dan kakimu, hanya untuk menunjukkan kata gabungan doang. Ya. Huruf sambung biasa. Makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, wudu nggak perlu berurutan. Boleh dari kaki, habis itu kepala, habis kepala tangan, habis tangan muka. Karena wawu yang dimaksud di situ bukan litartib, bukan untuk menunjukkan urutan, tapi hanya sekedar untuk menunjukkan gabungan. Terserah mau dari kaki, mau dari habis itu kepala, terserah. Yang penting itu semua yang disebutin harus kena semuanya, nggak perlu berurutan. Beda tuh sama Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Syafi'i untuk urutan. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita nih, wudu harus berurutan. Kalau nggak berurutan nggak sah. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, wudu nggak harus berurutan. Yang penting itu yang disebut-sebutin suruh dibasuh, itu kena semua. Mau mulai dari kaki boleh, habis itu kepala boleh, atau dari kepala dulu, muka, habis itu tangan, habis itu kaki, silakan. Ya. Tuh, ayatnya sama gak? Sama. Harokatnya sama gak? Sama. Hurufnya sama gak? Sama. Beda penafsirannya. Itu dalam kata yang sama, harokat yang sama. Apalagi kalau udah hurufnya beda. Makanya penting, ya, penting buat kita ya belajar tajwid. Ya. Nggak harus kita jadi ahli kiroah, tapi paling kagak kita bisa bedain antara sin sama sya, jim sama za, ya, zal sama zai, ya, sin sama sod, ya, apalagi itu diperlukan untuk kita baca suratul Fatihah, ya. Nah, jadi yang fasih, ya, azan dianjurkan orang yang fasih, yang lebih fasih di antara yang lain, dan yang suaranya lebih bagus, yang lebih panjang. Dan ada adabnya, ya, geraknya bagaimana, ya. Kalau ketika baca hayya 'alas shalah itu pala gerak nengok ke kanan, tapi ini posisi badan tetap ke kiblat, jangan hayya 'alas shalah begitu, ya. Tapi palanya aja yang bergerak, badan tetap ke kiblat. Begitu hayya 'alal falah ke kiri, tapi badan tetap ke kiblat. Jadi pala doang yang gerak, ya, bukan seluruh badan, ya. Itu azan. Imam lebih berat lagi, lebih ribet lagi. Makanya bersegeralah dalam azan, tapi jangan berlomba-lomba untuk jadi imam. Jadi imam dianjurkan harus yang fasih, ya. Bib, dua-duanya fasih. Yang lebih tua sama tuanya, Bib, ya, sama tuanya, ya. Yang duluan tinggal di situ, ya, bukan pendatang, asli pribumi situ. Bib, dua-duanya ki orang situ, ya. Yang rada gantengan, beneran yang agak good looking, ya, yang agak ganteng, Bib, dua-duanya.
Taroda dua-duanya kagak ganteng, Bib. Ya. Sama yang orang lebih seneng. Yang orang lebih seneng, yang jamaah lebih seneng siapa? Ya, gitu. Kalau dua-duanya seneng juga, Bib, jamaah, Bib, ya udah terserah siapa ge ya. Nah, itu kalau mau idealnya ya, kalau mau idealnya. Wallahu alam bisawab. Kita lanjut kitab Bidayatul Hidayah lil Imamil Ghazali radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Khususan ila rusna Imam Al-Ghazali wa Imam Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Banzani syarih hadzal kitab. Tumail Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Jamila tatin alam. Salim furim dzalikum Allah syambar rahmah. Surari manwarih ulumihi wa nafatin barakatin fid dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلوم في دار آمين يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من غير الدجال أخواف عليكم من الدجال. Qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bermula aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi dajjal, dari selain dajjal, yaitu akhwafu, lebih aku takutkan, alaikum, atas kalian, minad dajjal, daripada dajjal. Faqila, maka dikatakan apa suatu perkataan, wa ma huwa, dan bermula apa, huwa ia, yaitu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, ulama usu, yaitu ulama su. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih takut atas kalian daripada takutku atas dajjal. Ya. Siapa yang Nabi lebih takutkan atas umatnya ketimbang dajjal, yaitu ulama su. Ulama su, ya, ulama yang mengajak kepada keburukan. Wa hadza, dan bermula ini ai bayanu hadzal hadis, maksudnya penjelasan ini hadis, yaitu li'anna dajjal, karena sesungguhnya dajjal, yaitu ghayatuhu, tujuannya dajjal, al-idlalu, yaitu penyesatan. Kenapa Nabi takut kepada ulama su ketimbang dajjal atas umatnya? Karena dajjal tujuannya jelas, nyesetin umat, jelas-jelas menyesatkan umat. Wa mithlu hadzal alimi, dan bermula sebagaimana ini, yakni orang alim, ulama su ini, wa in sorofan nas, wa in, walaupun, sorofa, menjauhkan siapa ulama ini, annasa, akan manusia, anid dunya, dari dunia, bilisanihi, dengan lisannya alim, wa maqalihi, dan ucapannya alim, yaitu fahuwa, maka bermula ia, yaitu da'in, menjadi orang yang mengajak, lahum, bagi mereka orang-orang, ilaiha, kepadanya dunia, bi'amalihi, dengan amal-amalnya alim, wa ahwalihi, dan keadaannya alim. Jadi orang alim ini kenapa lebih bahaya dari dajjal? Kalau dajjal ini tujuannya jelas, menyesatkan manusia. Tapi kalau orang alim ini, ya, dia
dengan lisannya mengajak manusia, mengajak orang-orang, mengajak umat untuk menjauhi dunia. Jangan tergila-gila dengan dunia, jangan cinta dunia, jangan ngejar dunia, jangan terbuai sama dunia, jangan diperbudak dunia. Tapi ya, sikap dan perbuatannya menunjukkan sebaliknya. Sikap dan perbuatannya menunjukkan sebaliknya. Ya. Dari ucapannya dan perbuatannya ini nggak sinkron. Ucapannya dia ngajak umat untuk jauhi dunia, ya, fokus sama akhirat. Tapi tingkah lakunya dia, gaya hidupnya dia justru menunjukkan sebaliknya. Menunjukkan dia orang yang gila dunia, yang cinta dunia, ya. Dan bahkan ya, gerak-geriknya dia ini ya, seperti mengajak orang untuk juga cinta dunia. Ya. Walisanul hal, dan bermula lisan hal, antoku, yaitu lebih fasih min lisanil maqal, daripada lisan ucapan. Watiba'un nas, dan bermula tabiatnya manusia ilal musa'adati, kepada mengikuti fil a'mali, di dalam perbuatan-perbuatan, yaitu amyalu, lebih condong minha, darinya perbuatan, ilal mutaba'ati, ketimbang mengikuti fil aqwal, dalam ucapan-ucapan. Jadi kalau kita umumnya orang ini, kita lebih ngikutin sikap sama tingkah laku ketimbang ucapan. Kita ini hubut taklid, seneng ngikutin. Kalau kita dibilangin begini, begitu, ente kudu begini, ente kudu begitu, ya, umumnya orang ini ya jarang bisa berefek kalau ucapan. Tapi kalau perbuatan dicontohin langsung, mereka ngikutin, ya. Kayak contoh, seorang bapak nyuruh anaknya sholat, tong sholat ya, yang rajin. Tapi dia nggak pernah lihat bapaknya sholat. Jangan salahin kalau anaknya nggak mau sholat, ya. Tapi kalau misalkan kita di rumah ya, sholat sunnah di depan anak kita, kelihatan anak kita, lama-lama anak kita bakal ngikutin. Nah, jadi orang itu tabiatnya lebih condong ngikutin perbuatan ketimbang ngikutin ucapan. Ya. Nah, ini si alim ngajakin orang dengan ucapannya, dengan ceramahnya, dengan tausiahnya, dengan mauidhahnya untuk menjauhi dunia, jauhin dunia, ingat akhirat, bla 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 bla, ucapannya. Tapi perbuatannya dia, tingkah lakunya dia nggak seperti ucapannya. Kira-kira orang jamaah nih lebih ngikutin yang mana? Ucapannya apa perbuatannya? Nah, tentu ya, orang-orang akan lebih ngikutin, lebih condong ngikutin perbuatannya. Ya. Tentu orang-orang akan lebih ngikutin perbuatannya. Ya. Nah, ini contoh ya, bagaimana ulama su ini ya, orang yang jenis ketiga ini, yang mereka mencari ilmu bukan untuk Allah, tapi mereka mencari ilmu untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan status sosial, wal iyadzubillahi min dzalik. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Makanya kitab Imam Ghazali ini sampai saat ini masih relevan, bahasa kerennya masih nyambung, masih bisa kepake untuk ngingetin kita, wabil khusus untuk ngingetin orang-orang seperti ana pribadi. Kita-kita ya yang aktif dalam dunia dakwah,
kita-kita yang aktif di dalam pesantren, di majelis taklim, dai, ini kita nggak boleh jauh-jauh dari kitab Imam Ghazali. Supaya kita diingetin terus. Kira-kira kalau misalkan niat kita udah melenceng nih, udah kejauhan, baca kitab Imam Ghazali, ingat lagi, istighfar lagi. Ya Allah, ternyata selama ini aneh dakwah nih bukan ikhlas lillahi ta'ala. Dakwah giliran di amplopnya tebel, ceramahnya semangat sampai 2 jam ya. Giliran amplopnya tipis ya, apalagi dikasihnya di awal lagi ya. Sama panitia ngomongnya pura-pura sakit ya. Aneh kebetulan lagi serak ini ya, karena tahu amplopnya tipis ya. Ya Allah, la ilaha illallah. Jadi ini relevan banget ya sama zaman sekarang ya. Ini saya bicara bukan buat orang, saya bicara buat diri saya pribadi. Berapa banyak dari ucapan saya yang ngajakin orang jangan cinta dunia, jangan gila dunia, tapi kita sendiri kadang-kadang justru menjadi penggila dunia ya. Kalau beberapa guru kita ngomong, Bib, contohnya orang udah gila dunia itu kira-kira tolak ukurnya apa, Bib? Tolak ukurnya paling gampang nih buat kita nih ya. Paling gampang nih kalau udah gila dunia nih, ada handphone baru keluar, kita udah pengen ganti handphone, padahal handphone kita masih bagus ya. Padahal sama aja gak? Sama aja. Nah itu termasuk bibit-bibit cinta dunia tuh. Bibit-bibit cinta dunia. Nah, kalau kita model yang begitu tuh, ya ada handphone keluaran baru pengen tuker, ada yang baru pengen tuker ya. Nah itu termasuk bibit-bibit cinta dunia. Nah, buru-buru dah tuh bersihin di hati kita supaya itu bibit kagak tumbuh besar ya. Fama absadahu hadzal maghrur, maka bermula apa-apa yang absada membuat rusak hu akannya ma hadzal maghrur, ini orang yang tertipu bi a'malihi dengan amal-amalnya maghrur, aktsaru yaitu lebih banyak, mimma dari apa-apa yang aslahahu, dari apa-apa yang membuat maslahat siapa al-maghrur hu akan nyama bi aqwalihi dengan ucapan-ucapannya maghrur. Jadi perbuatannya ini lebih banyak membuat kerusakan ketimbang kemaslahatan bagi umat. Walaupun ucapannya baik, walaupun ucapannya dari Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama, tapi perbuatannya tidak sebanding atau tidak sama dengan yang diucapkannya, maka orang yang semacam ini lebih banyak kerusakannya, lebih banyak berbuat kerusakannya ketimbang maslahatnya bagi umat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik ya. Kita singkat aja, fakun ayyuhat talib minnal fariqil awal, maka jadilah siapa engkau ayyuhat talib, wahai para santri, minal fariqil awal, dari golongan yang pertama, wahdhar antakuna min fariqis tsani, dan hati-hatilah siapa engkau antakuna untuk menjadi siapa engkau minal fariqis tsani, dari golongan yang kedua, apalagi golongan yang ketiga. Maka kata Imam Ghazali, jadilah kita seperti orang golongan yang pertama. Orang yang pertama, orang yang bagaimana? Yang mencari ilmu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi golongan yang kedua, orang yang mencari ilmu yang walaupun kita tahu niat kita nggak benar, tapi kita mencari ilmu untuk ngejar dunia. Tapi masih sadar tuh kita bahwa kita mencari ilmu, kita belajar hanya untuk ngejar dunia, itu niat nggak benar. Kita masih sadar. Kita masih sadar. Nah itu orang 50-50. Kalau Allah kasih hidayah, dia tobat, dia bisa husnul khotimah.
Tapi kalau misalkan Allah nggak kasih hidayah sampai keburu matinya, dia bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan jangan sampai kita jadi golongan orang yang ketiga. Orang yang menuntut ilmu hanya untuk mencari dunia. Ya. Dan bahkan dia ngerasa bahwa dia benar. Dia ngerasa bahwa dia ini orang yang ada di jalan Allah. Dia ngerasa dia ini orang yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang udah dikuasai hawa nafsunya, udah dipermainkan oleh setan, sehingga dia ngerasa dirinya benar. Dia nggak ngerasa salah, dinasehatin, pinteran dia berilmu ya. Nah, orang-orang yang begini ini nggak ada harapan untuk tobat. Ini orang-orang yang begini, ini udah tipis harapan untuk mereka tobat, menyadari kesalahannya, karena mereka ngerasa benar. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita, keluarga kita tidak menjadi orang golongan yang ketiga ya, yang bahkan lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik.